Oke, saya akan memulai penjelasan mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kemarin sebenarnya saya sudah membahas jurnal pembalik, tapi masih sekilas ya. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, ada dua macam akun dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah akun yang bersifat nominal, yang kedua adalah akun yang bersifat real. Bedanya apa sih akun nominal sama akun real? Kalau akun nominal itu hanya bersifat sementara. Artinya akun-akun ini akan ditutup di akhir periode. Biasanya perusahaan akan menutup di akhir bulan atau akhir tahun. Makanya akun-akun ini ditutup agar kita bisa mengetahui berapa sih laba tahun berjalan dari perusahaan tersebut. Karena akun-akun nominal ini melekat pada laporan laba rugi, jadi kalian jangan bingung apa aja yang ditutup. Pasti yang ditutup mah satu revenue, dua expense. Nah, selain revenue sama expense yang melekat pada laba rugi, ada juga akun yang ditutup yang bersifat sementara walaupun dia sebenarnya bukan laporan keuangan. Bukan laporan keuangan, bukan masuk ke dalam laporan laba rugi, yaitu dividen sama yang satu lagi price ya. Jadi yang ditutup itu satu revenue, dua expenses, tiga dividen, dan empat price. Nah, sedangkan akun-akun yang bersifat real atau permanen ini tidak ditutup. Akun-akun ini melekat pada laporan posisi keuangan, yaitu satu aset, dua liability, dan tiga stockholders equity. Ya, jadi kenapa sih si akun-akun yang permanen ini nggak ditutup? Karena akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu walaupun di akhir periode dia akan tetap ada. Sedangkan kalau laporan laba rugi setelah ditutup, maka hasil yang ditutup ini atau berupa laba tahun berjalan itu akan ditransfer ke akun real atau ke akun permanen lewat saldo laba ditahan atau bahasa Inggrisnya return earning. Ya, jadi ingat yang ditutup itu yang melekat pada laba rugi ditambah dividen sama price. Kalau akun real yang berupa aset, utang, dan modal itu tidak ditutup. Oke. Nah, jurnal penutup atau closing entries dibuat untuk memindahkan atau menutup semua akun yang bersifat sementara. Akun pendapatan atau revenue dan akun expenses atau beban akan ditutup ke akun income summary atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah ikhtisar laba rugi. Sama aja gitu ya. Nanti akun income summary ini akan ditutup. Ditutupnya kemana? Ke akun return earning atau bahasa Indonesianya adalah laba ditahan. Nah, sekarang mekanismenya bagaimana ya untuk membuat jurnal penutup ini? Oke, sebelum tahu mekanismenya, kita harus tahu dulu kenapa sih harus dilakukan jurnal penutup. Satu, jurnal penutup dibuat untuk menghindari perhitungan double dari saldo akun pendapatan dan beban. Jadi kalau nggak ditutup, bisa jadi di periode yang akan datang, ngitung pendapatannya bukan cuma bulan tersebut atau tahun tersebut, tapi juga pendapatan dari periode sebelumnya. Jadi catatnya 2 kali. Makanya untuk menghindari saldonya double ini maka harus ditutup. Ya. Terus yang kedua perlu diingat, kalau akun dividen itu jangan ditutupnya ke income summary. Karena dividen itu bukan beban, walaupun kita perlakukan seperti beban, dia mah bukan beban. Jadi dividen sama price itu sebenarnya bukan beban, tapi harus ditutup gitu ya. Karena dividen sama price bukan beban dan bukan unsur yang membentuk laba atau net income. Ya, oke. Semua akun sementara nanti setelah ditutup saldonya akan nol. Karena itu yang ingin kita cari. Kenapa sih saldonya harus nol? Karena kita mau di periode berikutnya kita mulai dari nol. Jadi laba bulan ini berapa gitu ya. Kalau di bulan sebelumnya kita nggak tutup,
maka laba bulan ini akan ditambahin sama laba bulan kemarin. Padahal kita cuma pengen tahu laba bulan ini teh berapa. Untuk bisa tahu laba bulan ini berapa, maka kita harus mulai dari nol gitu. Jadi semua akun sementara ya yang berarti revenue, expenses, dividend price itu saldonya harus nol. Setelah jurnal penutupnya diposting. Nanti saldo akun laba ditahan akan menunjukkan total laba yang ditahan pada akhir periode akuntansi. Diulang lagi, akun permanen yaitu aset, utang, modal itu nggak akan pernah ditutup. Ya, oke. Kalau lihat ini mungkin kalian akan liar ya. Jadi saya akan langsung masuk bagaimana sih cara untuk menutup pendapatan sama beban. Tadi yang pertama kita tutup dulu pendapatan. Cara untuk menutupnya adalah pendapatan kan biasanya saldo normalnya ada di posisi kredit. Maka ketika ditutup, kalian harus pindahkan si pendapatan ini atau service revenue ke posisi debit. Ditukar gitu ya. Asalnya kredit jadi debit. Besarnya seberapa? Besarnya adalah senilai pendapatan pada periode tersebut. Jadi kalau periode tersebut pendapatannya 10.600, ya 10.600-nya ini yang harus ditutup. Oke? Setelah kalian pindahkan si service revenue ini ke debit, kalian harus punya dong kreditnya. Kreditnya apa? Setelah untuk menutup kreditnya akan selalu income summary atau bahasa Indonesianya tadi ikhtisar laba rugi. Ya, sampai situ itu baru menutup pendapatan saja. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada pertanyaan ya. Sekarang yang kedua adalah kita mau mencatat penutupan beban. Gimana cara untuk menutup beban? Beban saldo normalnya ada di posisi debit. Berarti ketika ditutup gimana? Ketika ditutup maka pindahkan dia ke posisi kredit. Ingat, expense itu nggak boleh kalian catat satu expenses terus macam-macam nilainya total gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4 nih. Di sini ada 6 macam beban, ya ditulis satu-satu. Supply expense-nya 1.500, depresiasinya 40, insurance-nya 50, harus ditulis satu-satu. Ya, setelah dapat semua bebannya ditaruh di posisi kredit, maka debitnya apa dong? Debitnya pasti income summary. Jadi untuk jurnal penutup, debit kreditnya itu sudah ditentukan. Kalau service revenue di debit, kreditnya pasti income summary. Kalau si bebannya sekarang pindahin ke kredit, debitnya pasti income summary. Gitu ya. Terus yang terakhir, kita harus menutup income summary. Gimana cara menutup income summary? Kita lihat dulu income summary-nya posisinya lebih banyak debit atau lebih banyak kredit. Di sini income summary posisi kreditnya 10.600. Income summary posisi debitnya 7.740. Saya bikin di sini ya biar kalian gak ngeir. Income summary posisi debitnya berapa nih? Posisi debitnya adalah 7.740 ya. Nih, income summary debit 7.740. 7.740. Posisi kreditnya adalah ini ya, 10.600. Oke. Nah, selisihnya berapa nih? Selisih antara debit sama kreditnya. Berarti kan kita tinggal kurangin 10.600 dikurangi 7.740. Berapa nilainya? Oh, ternyata 2.860. Kita tulis 2.860. Sekarang 2.860 ini kita catat debit atau kredit. Nah, kalau banyakkan posisi kredit, berarti saldonya ada di posisi kredit, ya nggak? Karena lebih besar kreditnya, berarti sisa uangnya itu
masih lebih banyak di posisi kredit. Maka karena ada di posisi kredit, maka tutupnya di debit. Saya merahin ya. Kalau saldonya banyakkan posisi kredit, maka saldonya ada di posisi kredit, kalian tutupnya di debit. Tadi di kata penjelasan di atas jangan lupa ketika kita mau tutup di debit, saldo lawannya untuk income summary, saldo lawannya adalah retain earning. Jadi gimana judulnya? Tutup di debit, berarti income summary-nya debit. Ya enggak? Kreditnya adalah retain earning. Nilainya adalah 2.860. Sama ini juga. 2.860. Gitu. Sama nggak? Tuh, income summary 2860, return earning 2860. Sama ya. Ini adalah penjelasan perhitungan menutup income summary. Oke. Dari sini sudah jelas untuk nutup return earning. Kemarin kalau nggak salah masih ada kesalahan ketika kita mau menutup income summary-nya. Saya kasih warna yang lain. Waduh, nggak kelihatan. Gitu ya. Oke, belum selesai ini teh. Ini baru nutup income summary. Baru nanti kita tutup baru ke dividen. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dividen itu tidak pernah ke income summary tapi selalu ke retain earning. Jadi debitnya adalah retain earning, kreditnya adalah dividen. Sebesar berapa? Sebesar yang kita bayarkan, dividen yang kita bayarkan. Nanti kalau ada prive, kita tutup juga. Debitnya berarti retain earning, kreditnya berarti prive. Itu adalah penjelasan untuk penutup. Ya, saya lanjutkan untuk pembalik berarti ya. Nah, pembaliknya kan nggak ada. Oke, tadi kita baru sampai sini ya, penjelasan perhitungan untuk menutup income summary. Oke, sekarang ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Setelah semua jurnal penutup diposting, maka kita bisa untuk menyediakan yang namanya post-closing trial balance. Tujuannya adalah untuk membuktikan keseimbangan saldo akun permanen yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Nah, bentuknya kayak gini nih, saldo neraca setelah penutupan. Kan biasanya kalau neraca saldo yang kita buat, itu sampai bawah ya, ada salesnya, ada bebannya, ada apalagi ada dividen gitu ya. Kalau setelah ditutup, kan tadi akun-akun yang melekat pada income statement alias pendapatan sama beban itu kan jadi nol. Maka dia tidak muncul di sini. Jadi yang muncul di neraca saldo setelah penutupan hanya akun-akun yang permanen saja, yang real saja. Jadi mulai dari aset, utang, sama modal. Udah itu doang. Yang pendapatan sama bebannya kemana Bu? Kan sudah ditutup. Terus nanti akan munculnya di retain earning nih, di sini. Kok bisa begitu sih Bu? Ingat, tadi kan kita sudah menutup, kita sudah pindahin semuanya ke income summary, ya nggak? Terus income summary-nya sama kita dipindahin ke retain earning. Nanti retain earning ini akan ada di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini yang akan muncul di neraca saldo setelah penutupan. Nih, retain earning-nya ada. Tapi akun-akun pendapatan sama bebannya udah jadi nol. Kalau sudah jadi nol, maka nggak ditulis lagi di sini. Gitu urutannya untuk bisa mulai dari
menutup sampai di neraca saldo setelah penutupan bentuknya akan seperti ini. Jadi, kalau kalian mendapatkan neraca saldo setelah penutupan atau neraca saldo dengan bentuk seperti ini, nggak ada pendapatan dan nggak ada bebannya, maka kita bisa bilang kalau neraca saldonya itu adalah neraca saldo yang sudah ditutup. Maka akun-akunnya cuma ada aset, utang, dan modal. Oke, ini neraca saldo setelah penutupan. Jadi ini merupakan tahap akhir nih di siklus akuntansi. Kita udah belajar apa sih bukti transaksi itu yang kayak gimana, jurnal itu bikinnya gimana, kita belajar caranya memposting, kita bikin trial balance atau neraca saldo, kita kemarin belajar gimana sih caranya bikin worksheet dan bikin adjustment, baru terakhir kita bikin laporan keuangan ya. Terus setelah selesai laporan keuangannya, maka kita tutup dan posting. Setelah kita tutup dan kita posting, kita punya yang namanya neraca saldo sesudah penutupan. Oke. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik atau reversing entries dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Misal kalau kita tutup di tanggal 31 Desember 2020, maka jurnal pembalik itu akan dibuat tanggal 1 Januari 2021. Atau misalnya ini bulan apa nih sekarang? November. Ketika kita tutup di akhir bulan November, maka kita akan membuat jurnal pembalik di tanggal 1 Desember 2020. Tujuannya adalah apa? Untuk menyederhanakan pencatatan transaksi lanjutan yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal penutup sering digunakan untuk membalik dua tipe jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan akrual dan beban akrual. Tapi biasanya sih enggak semua perusahaan bikin jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik itu opsional. Kalau jurnal penutup mah harus. Kalau jurnal pembalik ada bersifat opsional. Bu, kenapa sih bersifat opsional? Oke, gini. Tadi kan sudah dibilang, jurnal pembalik ini biasanya ada dua tujuan, yaitu membalik dua tipe jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan akrual dan beban akrual. Kenapa sih dibalik lagi? Karena biasanya pendapatan akrual dan beban akrual ini jumlahnya tidak akurat. Misal gini, beban akrual itu seperti ketika kita di akhir bulan mau bayar tagihan listrik, ingat nggak? Jadi ketika kita mau bayar tagihan listrik kan kita nggak tahu tagihannya berapa. Tapi kita harus mencatatnya sebagai beban listrik karena kita sudah menggunakan jasanya. Menggunakan listriknya. Nggak ngomong dulu atau ini sih. Jadi gimana sih cara untuk tadi apa sih? Aduh, distract nih. Jadi gimana sih caranya untuk membalik beban akrual gitu ya? Pertama, kita membebankan akrual itu caranya adalah kita pakai perkiraan. Jadi misalnya listrik itu biasanya 500.000 gitu kan. Nah, beban akrual sebesar 500.000 itu belum tentu tagihan listriknya 500.000. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Kenapa sih bisa begitu? Karena kita belum dapat tagihannya. Jadi kita catat aja misalnya rata-rata 500.000, maka beban utilitiesnya kita catat 500.000, terus utang beban utilitiesnya kita catat 500.000. Taunya di transaksi bulan berikutnya ternyata nilainya itu lebih gede daripada jangan deket-deket jauh-jauh. Bentar ya. Lebih gede daripada 500.000. Maka karena lebih besar daripada itu, matiin. Sebentar ya. Kakak mah ganggu aja. Maka ketika nilainya lebih dari 500.000, perusahaan berarti kurang ya mencadangkannya. Jadi cara paling gampang adalah dibalik dulu salaries and wages expense-nya sama salaries and wages payable-nya ini dibalik. Jadi payable-nya
Kan ini kita menutupnya di income. Gak tahu kenapa nama. Bisa aja apa sih? Jadi ketika kita menutup kan jurnalnya income summary pada salaries and wages expense. Ketika dibalik, ya dibalik aja gitu ya. Expense-nya muncul lagi, tapi oh ya, sorry. Ketika kita bikin beban gaji akrual ini kan salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Terus ditutup. Ditutupnya adalah salaries and wages expense-nya di kredit, debitnya income summary. Terus kita balik. Cara ngebaliknya gimana? Cara ngebaliknya adalah kita ngebalik yang kita adjust di sini. Salaries and wages expense-nya debit, kreditnya adalah salaries and wages payable yang kita bikin di sini. Kita balik jadi salaries and wages payable-nya debit, salaries and wages expense-nya kredit. Ini adalah jurnal pembalik. Ini apa sih namanya? Contohnya adalah contoh untuk yang gaji, bukan yang listrik. Bu, kalau yang listrik gimana? Kalau listrik ya sama aja, berarti ya. Berarti, saya tulis ini ya. Jurnal pembalik untuk beban akrual listrik. Gini ya. Jadi beban listriknya ketika kita bikin jurnal pertamanya kan ketika bikin jurnal penyesuaian beban listrik adalah debitnya beban listrik, kreditnya adalah utang listrik ya, atau beban utilitas deh, beban utilitas, utang beban utilitas. Misalnya nilainya tadi adalah 500.000. Utangnya 500.000. Terus udah gitu ditutup nih. Ditutup menjadi sebentar ya. Ditutup menjadi debitnya adalah income summary. Terus gimana sih? Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi atau income summary ya. Ditusuk sebesar 500.000. Beban utilitasnya juga 500.000 gitu ya. Baru sekarang dibalik atau jurnal pembalik. Nah, yang dibalik jangan jurnal yang ditutup ini. Tapi yang dibalik adalah jurnal penyesuaian yang di atas. Jadi, gimana jurnalnya? Utang beban utilitasnya yang di debit. Debit. Bebannya yang di kredit. Gitu ya. Terus berdasarkan perkiraan beban utilitas rata-rata. Nah, terus ternyata di sini kita bisa bilang gimana cara untuk pembayarannya. Pembayaran beban listrik aktual sesuai dengan tagihan. Misalnya tagihannya adalah sebesar 700.000. Maka kita tulis seperti biasa. Beban utilitas 700.000 pada cash atau kas sebesar 700.000. Nah, pertanyaannya, Bu, kenapa ini teh bersifat opsional?
Nah, kalau dia tidak mau membalik, dia tinggal menambah selisihnya aja. Ini kan kalau pakai jurnal pembalik. Kalau sebentar. Bagaimana kalau tidak melakukan jurnal pembalik? Caranya gimana? Caranya adalah ketika ada pembayaran beban listrik aktual sesuai dengan tagihan itu adalah 700.000 sesuai dengan tagihan 700.000. Kita lihat dulu penyesuaiannya kita bikin berapa. Oh, di penyesuaian kita bikinnya 500.000 ya. Utangnya 500.000. Maka ketika tidak melakukan jurnal pembalik, perusahaan harus mencatat. Caranya adalah utang beban utilitasnya kita bayarkan sebesar 500.000. Ya, ini posisinya debit. Oke. Tapi kas yang kita keluarin 700.000. 200.000 lagi masuk kemana, Bu? 200.000 lagi ini akan kita masukkan sebagai penambah beban utilitas. Jadi sisanya yang belum kita bikin cadangannya adalah 200.000. Jadi kas yang kita keluarkan tetap 700.000. Jadi opsi yang pertama adalah perusahaan membuat jurnal pembalik. Jadi dibikin seakan-akan si jurnal penyesuaian ini tidak pernah ada dengan cara dibalik. Utangnya debit, bebannya kredit untuk menutup yang ini. Ya, baru ketika pembayaran beban listrik aktual sesuai dengan tagihan sebesar 700.000, maka yang dicatat adalah beban utilitas 700.000 kas 700.000. Jadi kayak pembayaran utilitas biasa. Kalau tidak melakukan jurnal pembalik, dia ngelanjutin yang jurnal penyesuaian ini. Kan dia udah bikin beban utilitas 500.000. Padahal tagihannya 700.000, berarti kurang 200.000 kan? 200.000-nya dia tambahin sebagai beban utilitas penambah selisihnya. Utang beban utilitasnya ditambahkan sebesar, karena kita sudah menulis utang, maka kita bayar utang beban utilitasnya sebesar 500.000. Kas yang keluar akan sama-sama 700.000. Sama ya, 700.000 ya. Tuh, yang beda adalah posisi debitnya. Itu adalah jurnal pembalik, ya. Makanya kenapa disebut dengan opsional? Karena kita bisa memiliki opsi apakah mau apakah mau dibalik atau tidak. Apabila dibalik, maka dia harus bikin jurnal pembalik seperti ini. Apabila tidak dibalik, maka jurnalnya akan seperti ini. Begitu. Oke.